Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati para pelajar semuanya. Di sini saya hanya ingin menambahi sedikit materi tentang materi fikih ibadah tentang sholat fardu. Karena apa? Karena kita semua sudah tahu bahwa sholat merupakan rukun Islam yang kedua ya. Sholat juga merupakan tiang agama. Kita sudah tahu semua. Dan sholat itu disyariatkan oleh agama Islam sebagai sebuah fardu ya, kewajiban untuk umat muslim ya, umat Islam, yaitu umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, mengenai materi ini kita sudah diajarkan sejak usia masih kecil. Kita sudah diajari sama orang tua, kemudian kita masuk PAUD atau TK atau SD, kita juga diajarkan tentang sholat ya. Intinya sholat itu adalah tiang agama. Sholat itu adalah sebuah kewajiban ya. Dimanapun ya kamu berada, karena kamu semua adalah muslim, maka dirikanlah sholat ya. Inna sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Pokok urusan ialah Islam ya. Sedangkan tiangnya adalah sholat. Puncaknya adalah berjuang di jalan Allah fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Kemudian sholat adalah amalan yang pertama-tama akan dihisab dan merupakan kunci untuk diterima atau ditolaknya amalan-amalan lainnya. Itu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Mengenai pengertian, kita sudah tahu bahwa sholat adalah merupakan sebuah doa atau rahmat ya. Dalam surat At-Taubah ayat 103, dan doakanlah mereka karena doamu merupakan ketentraman bagi mereka ya. Itu artinya seperti itu. Sedangkan sholat menurut pengertian ya tadi, suatu ibadah yang mengandung perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dari takbiratul ihram, mulai takbir dan disudahi dengan salam ya. Sesuai ada syarat-syarat rukun, kita kan sudah tahu, nanti dipelajari dan mungkin tadi sudah dibahas ya. Dan ini hanya sebagai penambahan ya dari saya.
Nah, memang sholat itu adalah sebuah kewajiban dan wajib ya. Sholat disyariatkan ya, oleh agama Islam, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul Isra Mi'raj, ya, Rasul mendapatkan amanat untuk melaksanakan sholat. Maka sholat itu hukumnya fardu ain bagi setiap orang muslim. Sudah jelas ya. Dan ini ditetapkan oleh Al-Quran, hadis, dan ijma, sepakat semua fardu ain sholat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, ya. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Surat An-Nisa 103 ya. Nanti bisa. Kemudian Al-Quran juga menjelaskan wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43. Nah, kemudian ada keutamaan menjaga sholat 5 waktu ya. Keutamaan ini saya bacakan hadis ya, hadisnya. Anna Ubadah bin Samit qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Atani Jibril fi indillah tabaraka wa ta'ala faqala ya Muhammad inna allaha azza wa jalla yaqul inni qad faradtu ala ummatik khamsa sholawat faman wafa bihinna ala wudu'ihinna wa mawaqitihinna wa ruku'ihinna wa sujudihinna kana lahu 'indi bihin ahdun an adkhalahu bihinnal jannah wa man laqiyatani qad intaqasa min dzalika syai'an falaysa lahu 'indi ahdun in syi'tu 'adzabathu wa in syi'tu rahmatah. Yang artinya dari Ubadah bin Samit, ia bertutur telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril telah datang kepadaku dari sisi Allah Subhanahu wa taala lalu berujar, wahai Muhammad, kekasih Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan atas umatmu sholat 5 waktu. Barang siapa menyempurnakannya wudunya, waktu-waktunya rukuk dan sujudnya, niscaya aku berjanji akan memasukkannya ke surga. Dan barang siapa yang berjumpa denganku sementara amalan-amalan tersebut tidak lengkap, maka aku tidak punya ikatan janji dengannya. Apabila ku kehendaki ku adab dia, apabila ku kehendaki ku beri rahmat dia. Sahih riwayat Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Khabir, Imam Abu Daud At-Tayalisi, Imam Ad-Diya Al-Maqdisi dalam Mukhtarab, dan Imam Muhammad bin Nasr dalam Kitabus Shalah
lihat Shahihul Jami nomor 77. Nah itulah hadisnya ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hanya itu yang mungkin sedikit tambahan dari saya, dan mungkin bisa dipelajari lagi ya, dikembangkan ya, materi-materi dipraktekkan ya, kemudian bisa dikaji ulang kembali mengenai sholat ya. Ya kita tahu bahwa banyaklah ada yang sholat karena terburu-buru ya, dia terkadang lupa dengan syarat dan rukunnya, akhirnya dia terburu, tidak tumanina, jenglit yang kita lihat di YouTube dimanapun itu. Kalau sholat cepat-cepat itu ngapain itu sholat cepat-cepat? Sholat itu hubungannya hablum minallah dengan Allah, bukan hablum minannas. Terkadang kita lupa ya, kenapa kita seperti itu? Waktunya sholat itu waktunya untuk bermunajat, untuk berdoa kepada Allah. Siapkan waktunya sebaik mungkin. Jangan terburu-buru ketika sholat itu ya. Itu aja. Yang terpenting itu mungkin ya, masukkanlah dari saya untuk diri saya sendiri dan untuk siapa aja yang melihat atau mendengarkan ya. Tolong sholat jangan terburu-buru, sesuai syarat dan rukunnya ya. Jangan terpancing dengan duniawinya. Manfaatkanlah ketika waktu itu bersama Tuhannya ya. Sholat itu adalah waktu untuk beribadah kepada Tuhannya, itu digunakan sebaik mungkin, jangan terburu-buru. Berdoalah di situ ya. Manfaatkan waktu itu ketika berdoa kepada Allah, Rabb, Tuhan semesta alam. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.